Dia Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai setiap kita. Bahkan sampai pada detik ini Tuhan masih memberikan kita manfaat kehidupan sehingga kita bisa berkumpul pagi ini dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kalau Tuhan Yesus adalah hal yang terindah, hal yang termanis dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
puji Tuhan. Ku kagum, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur ya Bapa, Lord bagimu yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau. Ini kan Allah yang dipuji. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tak hentinya kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu, bahkan limpah anugerah-Mu yang sampai saat ini Tuhan masih setia menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami telah menjadi umat pilihan-Mu Bapa. Kau telah memilih kami, bahkan setiap kami Engkau kuduskan Tuhan. Kau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, hingga kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Dari para pelayan yang melayani pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu, bahkan jemaat yang hadir pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Jangan biarkan roh-roh yang tidak berkenan Tuhan. Kami bersatu saat ini Tuhan, roh-roh yang tidak berkenan Bapa, yang hendak mengganggu ibadah kami, yang hendak mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Semuanya kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bapa, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian yang sudah kami siapkan Tuhan. Bahkan Engkau sendiri akan menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kuduskan juga tempat ini Bapa. Setiap ruangan, setiap sudut Tuhan, Kau tahirkan Tuhan. Biarlah Tuhan semua jemaat boleh bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya akan bersaksi sedikit. Dulu saya non-Kristen Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah memberikan
tanda. Jadi semenjak saya lulus sekolah guru, saya tuh ngajar di sekolah Kristen Bapak Ibu. Saya satu-satunya guru yang non-Kristen. Jadi setiap hari di sekolah itu paginya ibadah dulu sebelum mengajar. Pulang setelah ngajar ibadah dulu. Jadi saya tuh punya Alkitab. Sebelum saya masuk Kristen tuh saya punya Alkitab, saya dikasih oleh kepala sekolah karena wajib. Jadi saya ikut ibadah. Saya ngajar TKA waktu itu. Saya wajib belajar lagu-lagu rohani anak sekolah minggu. Jadi saya sudah bisa lagu rohani anak sekolah minggu itu semenjak saya masih gadis Bapak Ibu. Saya jadi guru tuh saya sudah bisa. Jadi kalau saya ingatnya saya luar biasa. Saya merasa indah. Tuhan sudah membimbing saya sedemikian rupa. Tapi saya nggak sadar waktu itu ya. Saya belajar lagu-lagu sekolah minggu. Yesus pokok dari itu. Jadi semua lagu-lagu sekolah minggu itu saya udah bisa sebelum saya jadi orang Kristen. Jadi di rumah tuh Bapak Ibu saya biasa dengerin di kamar ngapalin lagu-lagu rohani sekolah minggu. Karena saya harus ngajar itu sebelumnya saya harus puji-pujian dulu di sekolah Kristen itu Bapak Ibu biar tahu ya. Sekolah itu sekarang jadi sekolah pelitahan bangsa, sekolah yang besar. Dulunya masih kecil tuh yang punya orang Chinese. Yang punya itu kepala sekolahnya teman saya sekolah guru. Jadi saya merasa itu adalah hal yang terindah dalam hidup saya. Sampai saya dipertemukan, saya kerja di Hotel Indonesia, sekarang udah jadi Kepinski di Jakarta. Saya juga bertemu dengan orang Sunda yang sama-sama Jawa Barat, Kristen. Bayangin kan jarang Bapak Ibu ya orang Sunda yang Kristen. Itu namanya Teh Maya waktu itu. Saya nggak tahu kalau dia orang Kristen karena saya tiap hari ngomong Sunda sama dia. Dia Kristen Bapak Ibu. Jadi secara nggak langsung saya tuh dibimbing dia. Saya waktu itu belum dibaptis, saya dibimbing dia tiap hari saya ketemu di HI karena kita kerja sama ya bareng-bareng. Saya diajarin dia, gini loh Yan gitu. Sampai saya akhirnya dibaptis di Gereja Mawar Sarom Yakub Nahuwai waktu itu. Jadi ini adalah hal yang terindah dalam hidup saya. Hal yang luar biasa yang gak pernah saya pikirkan. Jadi Tuhan sudah memilih saya semenjak saya masih gadis sebetulnya. Tapi saya nggak sadar itu. Saya baru dibaptis tahun 90 di gereja Mawar Sarom Yakub Nahuwai. Saya diantar sama calon mertua waktu itu. Jadi luar biasa. Saya rasa Bapak Ibu juga punya kesaksian kita punya kesaksian yang berbeda-beda. Saya rasa semuanya indah ya. Kalau kita bertemu Tuhan Yesus semuanya indah. Setuju Bapak Ibu? Indah pasti. Kita akan menaikkan pujian ini, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang tahu lagu ini, tapi saya yakin kalau kita lihat kata-katanya bahwa hari yang terindah itu adalah ketika kita berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Kita akan belajar pujian ini, hari yang terindah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, paling tidak kita bisa bergoyang dengan lagu ini. Haleluya. Yesus yang menjadi kekasih hatiku. bertumbuh dalam imanku.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berikan kami hari yang terindah masing-masing kami Tuhan. Engkau sudah pilih menurut talenta, menurut kasih yang daripadamu. Engkau sudah membentuk kami Tuhan. Kami siap menjadi umat pilihan-Mu. Kami siap untuk menjadi Tuhan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penjunan kami Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur ya Bapa. Kita akan siapkan hati kita Tuhan. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita menyerahkan hati pikiran kita hanya kepada Dia yang menguasai hidup kita. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Karya dalam tangan-Mu yang bejana, yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkaulah penjunan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kau sudah memilih kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan. Jemaat saja pujikan ini. Engkaulah Tuhan. Dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu.
Tuhan, Kau memilihku dan membentuk aku hidup di hadapan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah pencipta kami. Kau baik Tuhan, Engkau saja yang layak ku sembah, Engkau saja yang layak ku tinggikan, ajaib perkasa. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, glory haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Segala puji, hormat, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Allah sesembahan kami, Allah penolongku, Allah yang telah memelihara hidup kami. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Engkau izinkan kami boleh ada di tempat ini. Kami dalam keadaan sehat, kami terpelihara karena Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari-hari-Mu yang begitu sungguh sangat luar biasa. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini. Biarlah keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, pujian sudah kami naikkan. Tiba saatnya sebentar kami mau duduk diam, mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu, untuk bisa mengerti akan rencana-rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang penuh dan sanggup mengubahkan hati kami, mengubahkan daya pikir dan bahkan Tuhan jiwa kami Tuhan. Biarlah hidup yang kami hidupi ini saat ini semua karena anugerah-Mu dan firman-Mu. Haleluya yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada. Tuhan, Engkau hadir di sana di mana seperti Engkau telah melawat kami di tempat ini. Demikian juga mereka yang memutuskan tidak mau beribadah hari ini Tuhan, karena kesibukan-kesibukan mereka. Kiranya Tuhan, Kau lawati mereka satu persatu Tuhan. Sejauh mereka tidak melanggar firman-Mu, Kau ingatkan bahwa waktu ini adalah waktu-waktu terakhir Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh mencari perkenanan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak mengeraskan hati kami. Mereka juga tidak mengeraskan hati mereka juga Tuhan. Kami rindu semua kami yang sudah mendengar, yang sudah mengecap kebaikan Tuhan Yesus. Pada saat waktunya Engkau memanggil kami dalam keadaan selamat Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang hadir pada pagi hari ini kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu ini, Kau berkati guru sekolah minggu. Kami rindu masa depan kami ada di tangan anak-anak kami Tuhan. Seperti anak-anak panah Tuhan, kami rindu anak-anak kami menjadi berkat dimanapun mereka ada Tuhan. Mereka lebih, haleluya, menghargai kehadiran daripada Engkau saja di dalam hidupnya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Salam, apa kabar? Tuhan kita baik. Amin. Tuhan Yesus baik. God is good. All the time. God is good. Jadi oleh kasih kemurahan Tuhan, saya selalu senantiasa mengucap syukur kalau udah bangun pagi, rasanya luar biasa. Masih bisa bangun, masih bisa melihat, hidung masih bisa mencium.
itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena banyak daripada orang-orang bangun pagi, tidak semuanya bisa merasakan kasih anugerah Tuhan. Belum tentu dia bisa bangun pagi dengan badan sehat, belum tentu dia bisa bangun pagi matanya masih bisa melihat. Tapi puji Tuhan, kita yang masih bisa melihat pada pagi hari ini tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini ada saudari-saudari kita yang baru pertama ikut beribadah sama kita, ada yang dari Belanda, ya. Ini ada Nona dari Belanda, makasih. Mungkin bisa berdiri biar teman-teman tahu, ya. Ya, saudari kita masih kakaknya Rina, kakak atau adik? Adik, adiknya Rina. Dia tinggal di Belanda. Ntar sore dia balik ke Belanda. Jadi, besok balik ke Belanda biar Tuhan Yesus tolong. Demikian juga di belakang sudah pernah ikut beribadah sama kita ya, Nona. Temannya, ya. Jadi sebelum kita membaca kebenaran firman pada pagi hari ini, biar tidak terlalu kaku rasanya, beri salam satu dengan yang lain. Mari ucapkan selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Ucapkan selamat hari Minggu. Ya, salam, berikan salam yang terbaik buat kita. Kita anak-anak Tuhan, kita harusnya senantiasa belajar ramah satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih Pak Anton. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini suasananya adalah suasana pilihan Tuhan. Masih kita bulan November, pilihan Tuhan. Dan ini masih suasana pemilihan umum. Amin. Ya, tahun politik. Tahun depan, tahun 2024, bulan Februari tanggal 14 kita akan melakukan pesta demokrasi, pemilihan umum. Jadi kalau nuansa tadi pagi, para WL, teman-teman main musik semua pakai baju kotak-kotak. Ya, itu ngingetin kita pada masanya Bapak Presiden kita Jokowi ya. Pakai kotak-kotak. Saya pikir saya tidak punya baju kotak-kotak. Jadi saya cari-cari tuh akhirnya ada kok. Jadi pakai enggak? Bagusnya bagus gitu. Kainnya bagus gitu. Tapi waktu dipakai kok kayak sarung gitu ya. Ya, jadi tapi puji Tuhan, ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi oleh kemurahan Tuhan kita pada pagi hari ini sama-sama masih napas, dan ini bertepatan dengan tahun politik. Jadi tema bulan November adalah pilihan Tuhan. Tapi satu hal yang boleh saya dapat bagikan buat Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kebebasan di dalam hidup kita. Amin. Diberikan kebebasan karena kasih anugerah daripada Tuhan. Sehingga waktu Tuhan memilih kita, Dia juga memberikan kebebasan buat kita. Jadi kita juga bebas memilih. Jadi istilahnya, mungkin Bapak Ibu kenal semua tentang istilah free will. Ya, kehendak bebas. Jadi hidup adalah pilihan, itu adalah anugerah Tuhan. Semasa kita hidup boleh bebas memilih sesuai dengan hati kita masing-masing. Atau free will istilahnya adalah kehendak bebas. Free will atau liberum arbitrium, itu bahasa Yunaninya, adalah salah satu keistimewaan sekaligus anugerah yang diberi Tuhan Allah kepada setiap orang dalam hidup ini. Jadi kita bebas memilih bangun pagi, kita mau bangun beribadah atau tidak. Bangun pagi kita mau lanjut tidur, ada lagu, lupa saya lagu anak-anak itu. Bangun pagi, ku terus mandi. Atau bangun pagi, ku terus tidur. Ya. Ada banyak, itu lagu-lagu dulu bagus sekali ya. Tapi sekarang kok enggak, karena saya mungkin enggak pernah dengar lagu-lagu anak-anak, kok enggak pernah dengar ya di TV lagi sekarang. Justru lagu-lagu K-pop yang banyak keluar di TV ya. Jadi
Free will adalah kehendak bebas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, adalah free will, kehendak bebas adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu harus ingat, ada satu hal yang Bapak Ibu harus ingat, pemberian keistimewaan ini, kehendak bebas ini merupakan penghargaan yang tinggi oleh Sang Pencipta kepada yang dicipta, kepada kita semua. Akan tetapi di sisi lain hal tersebut juga mengandung tanggung jawab. Kita diberikan kehendak bebas bukan berarti kita seenak-enaknya saja mempergunakan kehendak kita, bebas memilih semaunya kita. Tapi ada tanggung jawab, karena kita hidup, kita harus bertanggung jawab. Siapa yang hidup tidak bertanggung jawab? Siapa yang hidup tidak bertanggung jawab? Semua kita bertanggung jawab. Ingat makan, itu adalah tanggung jawab kita. Ingat cuci tangan sebelum makan, itu adalah tanggung jawab kita juga. Jadi pemberian istimewa itu ada perlu tanggung jawab. Atau istilahnya di dalam teologi itu adalah aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ada kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Ada aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang harus kita jalani. Jadi perhatikan, tetapi ada satu hal firman yang patut kita ingat sebelum kita memilih. Bebas, saat ini kan ada, katanya belum masa kampanye ini. Tanggal berapa mulai masa kampanye? Tanggal 28 ya. Ada yang pegawai negeri di sini? Tidak ada yang pegawai negeri ya. Puji Tuhan, kalau pegawai negeri, waktu dia berfoto bareng, dia tidak boleh pakai sign salah satu pun dari kontestan itu. Baik dia bilang nomor 1, atau dia bilang pakai tanda victory peace, itu tidak boleh dia. Karena ASN diminta netral, tidak memihak. Ya, tapi kita anak-anak Tuhan, puji Tuhan, kita bebas memilih. Pagi hari ini apa yang harus kita lakukan itu bebas dengan bertanggung jawab. Jadi perhatikan, sebelum kita memilih segala sesuatu di dalam hidup ini, ada firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus buat jemaat Korintus waktu itu. Itu ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Saya minta tolong Pak Anton baca. Perhatikan, ada satu firman yang patut diingat sebelum kita milih. Kita bebas memilih pasangan kita, bebas melakukan apapun juga. Tapi sebelum kita memilih sesuatu, memutuskan satu hal, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam setiap tindakan dan pilihan kita. Mari lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Ada firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 23. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya. Benar, tetapi pelan-pelan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Artinya segala sesuatu boleh. Itu benar. Ya, lanjut. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Lanjut. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu mau ngapain aja kita boleh. Benar. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi sebelum kita memilih, sebelum kita menentukan pilihan, ada satu hal kebenaran firman Tuhan yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus waktu saat itu. Kita bebas memilih, dipilih, tapi sebelum kita memilih, melakukan pilihan-pilihan kita, apakah itu benar dan berguna di dalam hidup kita? Apakah itu artinya akan membangun dalam hidup kita? Jadi, your life is your choice, and then your future, masa depanmu tergantung daripada your choice. Ingat, segala pilihan Bapak Ibu, segala pilihan kita itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawab. Kenapa hari ini saya kok Tuhan ini
berbicara tentang pilihan-pilihan hidup. Karena banyak orang saat-saat ini tidak mau diatur. Ya enggak? Banyak orang yang tidak mau dengar peraturan. Saking majunya zaman, saking modernnya kehidupan. Banyak orang tidak mau ikut aturan. Perhatikan, segala sesuatu diperbolehkan. Iya, benar, tetapi apakah segala sesuatu itu berguna? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi apakah segala sesuatu membangun? Jadi pesan firman tentang kehendak bebas ini, free will, kehendak bebas, adalah patut kita perhatikan pilihan hidupku supaya engkau terpilih. Jadi ada hal yang patut kita renungkan, ada hal yang patut kita perhatikan di dalam hal memilih. Apakah itu pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil adalah berguna dan membangun? Karena Tuhan memilih kita, itu ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar, Dia ingin menyelamatkan hidup kita, tidak ada satu pun daripada kita binasa. Jadi kita dipilih Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Perhatikan pilihan hidupmu supaya engkau terpilih. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, perhatikan hidup kita. Apakah ini pilihan kita ini berguna? Apakah ini pilihan kita membangun atau tidak? Mari kita lihat di dalam Ulangan 30. Kita lihat bagaimana Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, dia berpesan kebenaran firman itu dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Tapi sebelum ayat itu dibaca, ini belajar sejarah yang sudah membaca. Siapa yang khatam Alkitab? Sudah membaca semua? Masih ingat sejarah kebenaran firman Tuhan? Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apakah Musa sama bangsa Israel yang dibawa keluar itu semuanya masuk ke tanah perjanjian? Tidak. Berapa orang yang masuk tanah perjanjian? Berapa? 2. Siapa aja yang masuk tanah perjanjian? Yosua sama Kaleb. Kenapa kok bangsa Israel yang jumlahnya ribuan itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena dia salah memilih. Musa sudah mengingatkan beberapa kali. Tidak boleh bersungut-sungut. Tidak keras kepala. Tidak sembrono di dalam hidupnya. Tapi mereka tidak mau mendengar. Sehingga di Ulangan ini ditulis sekali lagi. Dan ada pesan Musa di dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan kehendak bebas, perhatikan pilihan hidupmu supaya engkau terpilih. Perhatikan gaya hidupmu, perhatikan anugerah Tuhan yang diberikan dalam hidup kita supaya kita terpilih. Silakan Pak Anton ayat 19, Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ya, Aku memanggil langit dan bumi ya, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. ya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ada 2 pilihan yang diberikan kepada Tuhan. Lanjut. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Itu kata Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Terus lanjut.
baik engkau maupun keturunanmu. Baik engkau maupun keturunanmu, jika ingin engkau hidup, baik dirimu sendiri maupun keturunanmu, anak-anakmu, pilihlah kehidupan langsung. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, Dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Apa? Pelan-pelan. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. lanjut umurnya. Jika ingin hidupmu panjang umur dan ingin hidupmu menjadi lanjut dan tetap hidup, perhatikan pesan firman itu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Lanjut Mas Anton. Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni dengan Abraham, Ya. Ishak dan Yakub. Untuk memberikannya kepada mereka. Ya, jadi peraturan atau aturan yang harus diikuti sebelum kita memilih adalah pilih yang benar dan baik. Terima kasih Pak Anton. Jadi free will, kehendak bebas, diberikan kepada kita semua. Perhatikan pilihan hidupmu supaya engkau terpilih. Itu kita baca dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Jadi ada dua jalan yang harus dipilih. Ada berkat sama kutuk. Jadi ada kebebasan penuh kalau kita mau mendapat kutuk. Tapi kalau kita mau dapat berkat, ada aturan dan batasan yang harus kita ikutin. Kalau ingin kita diselamatkan, kita harus ikutin aturan-aturannya. Di sini dari gambar saya ambil salah satu hamba Tuhan yang gambar ini. Jadi lebih banyak orang memilih kenyamanan yang hanya sementara tanpa memperhatikan apa yang akan menjadi akhir perjalanannya. Jadi kalau umpamanya saat ini Bapak Ibu, adik-adik terutama, jadi memilih tanpa mau ngikutin aturan, hati-hati. Karena ada pertimbangan ini. Jadi perhatikan pilihan hidupmu supaya engkau terpilih. Perhatikan pilihan hidupmu karena masa depanmu itu tergantung daripada pilihan-pilihanmu saat ini. Ada 3 hal penting yang patut kita perhatikan dalam kehendak bebas ini. Di zaman-zaman yang sulit sekali orang mengikuti aturan saat-saat ini, ada 3 hal yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu. Terutama buat anak-anak, anak remaja, pemuda, orang tua. Ada 3 hal yang saat-saat ini susah kita dapati. Jadi peraturan dan aturan yang harus diikuti sebelum kita memilih adalah pilihlah yang benar dan baik. Pilih yang berguna dan membangun. Karena banyak orang saat-saat ini dia tidak mementingkan aturan-aturan itu. Mohon maaf, pilihlah yang membuatmu jadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Pilihlah yang membuatmu jadi pribadi yang lebih baik. Mulai perbaiki pilihan hidupmu. Pilihlah yang bermoral, bermartabat. Hal yang pertama, pilih yang membuat hidupmu lebih baik. Jadi yang bermoral, berharga, hidup bernilai di mata Tuhan. Yang bermoral dalam artian, moralnya adalah moral Kristus. Berharga bahwa hidupnya itu punya nilai, punya value. Jadi kita tidak sembarangan. Hidup punya nilai di mata Tuhan. Jadi pilihlah yang membuat hidupmu lebih baik. Kalau pilihan-pilihanmu saat ini mungkin membuat hidupmu, masa depanmu suram, hati-hatilah. Urungkan pilihan itu. Karena ini berbicara juga tentang pasangan hidup kita. Kenapa saya bilang
Pilihlah yang membuat hidupmu lebih baik. Kalau mencari pasangan hidup, harusnya pasangan hidup itu bukan dilihat semata karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia kaya. Tetapi pilihannya pertama standarnya adalah apakah dia akan membawa hidupku lebih baik atau tidak. Apakah pekerjaan itu nanti akan membawa hidupku lebih baik apa enggak? Apakah pelayanan yang aku lakukan akan membuat hidupku lebih baik apa enggak? Apakah aku dengan memilih rajin membaca Alkitab, aku punya nilai di dalam hidupku? Jadi orang bisa menilai moral kita. Orang bisa mengingat kita punya budi pekerti. Kalau kita menilai moral tentunya adalah berdasarkan pikiran kita atau otak kita. Banyak pilihan-pilihan itu datang dari pikiran saja, tidak dari hati kita. Bapak Ibu percaya kalau kita masing-masing punya otak? Percaya? Percaya ada Tuhan Yesus? Pernah ngelihat Tuhan? Tidak. Percaya kalau kita masing-masing punya otak? Percaya kan? Pernah ngelihat otak kita? Belum pernah kan? Tapi maukah kita dibilang tidak punya otak? Siapa mau bilang tidak punya otak? Makanya perhatikan pilihanmu. Kalau engkau waktu memilih tidak mau dibilang tidak punya otak, hati-hati, itu berbicara tentang moralmu. Tidak ada satupun termasuk saya sendiri ya, Anton ya, tidak mau dibilang tidak punya otak walaupun belum pernah kita ngelihat otak. Jadi kalau orang yang melakukan hal-hal konyol itu dibilangnya apa? Tidak punya otak itu orang itu. Kok nyalip sembarangan? Kok parkir tidak tahu aturan? Tidak punya otak orang itu, masa habis kamar mandi nggak disiram? Mohon maaf ya, bahasanya agak kasar saya ngomong. Masih dengar nggak kata-kata itu? Sampai mohon maaf kadang-kadang sampai berujung, gimana orang tuanya mendidik orang itu ya? Harusnya dia berhenti, tidak punya otak orang itu, tapi kadang-kadang pikiran kita manusia langsung melebar. Gak pernah belajar lah anak itu ya. Kok kayaknya tidak punya otak gitu, sembarangan hidupnya. Jadi sebelum kita memilih melakukan sesuatu, hati-hati. Jadi perhatikan pilihanmu. Apakah pilihanmu membuatmu jadi pribadi yang lebih baik atau tidak? Jadi mulai perbaiki nilai hidupmu sehingga hidupmu bermartabat. Pakailah akal manusia sebelum menentukan sikap. Pakailah akal budimu, pakailah otakmu, pakailah hatimu sebelum menentukan segala pilihan di dalam hidup kita. Dari semua kegiatan aktivitas kita apapun yang kita lakukan, mari pergunakan akal sehat kita. Karena kita masih hidup. Jadi jangan sampai orang nanti mengatai kita tidak punya pikiran. Kita salah, tidak punya moral, tidak punya pikiran. Jadi pilihlah yang membuat hidupmu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu poin yang pertama. Di poin yang kedua, pilihlah sopan santun. Yang sopan dan santun. Sopan itu berbicara pakaian, lahiriah, santun juga tingkah laku.
Jadi pakaian luar sama dalamnya itu bagus. Siapa guru-guru sekolah minggu di sini? Selain yang ngajar di belakang? Ada istri saya di belakang, ada Mbak Lili. Siapa lagi guru sekolah minggu? Ada Mbak Indri, ada Mbak Titin. Anak-anak sekarang, apakah banyak yang sudah sopan dan santun? Kayaknya kita semua berharap sebagai orang tua dia akan mendapatkan pendidikan sopan santun di sekolah. Ya enggak? Kayaknya kita semua berharap anak-anak kita mendapat pendidikan sopan santun waktu diajar sekolah minggu. Kalau sekolah berapa jam dia sehari? 5 jam. Sekolah minggu cuma 1 jam. Kalau kita di rumah, anak-anak kita di rumah berapa jam? 12 jam? Kalau ngomonglah di sekolah 5, di gereja 1, itu udah 6. Satu hari berapa? 24 jam, 24 jam. Dikurangi istirahat, kita lihat anak-anak kita lihat suami kita lihat istri kita, lebih dari 12 jam. Jadi jangan mengharapkan hanya 5 jam di sekolah dia belajar sopan santun. Waktu saya masih kecil, masih SD itu ada pendidikan moral Pancasila. Diajarin waktu itu. Jadi kalau kita melihat guru kita harus hormat. Kalau bendera dinaikkan kita harus hormat. Jadi ini adalah tanggung jawab. Saya minta tahun depan sekolah minggu cuma mengajarkan sopan santun. Karena sopan santun itu langka sekarang. Sopan santun bilang terima kasih, minta tolong, permisi. Berbicara juga tentang jujur. Ya tolong guru-guru sekolah minggu diingat tahun depan. Di tokoh Alkitab banyak. Kalau kita ngomong cari tokoh Alkitab yang jujur siapa? Udah tokoh Alkitab yang rendah hati, yang pintar. Kita ajarkan anak-anak tentang sopan santun. Fokus tentang hal-hal itu. Karena banyak anak-anak sekarang dia tidak tahu aturan tentang sopan santun itu. Jadi belajar sopan santun, mari kita lihat dalam Roma 13 ayat 13. Apa kata firman? Roma 13 ayat 13, Anton. Roma 13 ayat 13. Ya. Marilah kita hidup dengan sopan. Marilah kita hidup dengan, sekali lagi, marilah kita hidup dengan sopan. Dengan sopan. Kenapa firman Tuhan mengingatkan marilah kita hidup dengan sopan? Lanjut Pak Anton. Pada siang hari. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pesta pora dan sopan santun bahasa Jawanya apa? Siapa orang Jawa?
Toto kromo, unggah-ungguh. Unggah-ungguh, toto kromo, dari tata krama, unggah-ungguh. Apakah itu tidak cuma diajarin di bahasa Jawa? Tidak. Semua umat manusia mengajarkan tata krama dan unggah-ungguh. Banyak anak-anak sekarang tidak tahu tata krama. Dikasih permen tidak mau bilang terima kasih, ambil aja langsung lari. Ditolong tidak pernah bilang terima kasih. Diajak senyum tidak mau merespon dengan senyum. Pas kita lewat cuek saja. Itu zamannya tidak belajar sopan santun. Tidak tahu unggah-ungguh, sopan santun, etika, tata susila, tata krama. Itu bahasa Jawa. Kalau orang Bali bilang metilesan ibe. Tahu diri. Jadi kalau seandainya orang tua, saya masih ingat nasihat saya punya ibu, tilesang ibene, itu bahasanya artinya perhatikan hidupmu. Harus mengerti hidupmu saat ini bagaimana situasinya. Karena banyak anak sekarang kalau ditanyain aturan-aturan tertentu itu tidak tahu dia tentang kesopanan. Mungkin diajar tapi dia tidak mau tahu. Jadi sopan dalam artian kalau kita lewat ketemu orang tua minimal kita nyapa. Ya Bu Andreas kalau dulu di Jawa kenal tidak kenal kalau ada anak-anak muda lewat dia pasti nyuwun kan? Kita tidak kenal, saya tidak kenal Mas Anton, tapi kalau anak-anak muda lewat itu, ada orang tua duduk-duduk di depan sana, dia nggak ngeloyor aja kayak zaman anak-anak sekarang. Saya tidak menyalahkan, tapi hal-hal itu adalah hal-hal prinsip. Kenapa saya pagi ini, saya ada anak-anak muda yang masih di luar ya, karena tentang kesopanan ini penting sekali. Bapak Ibu, saya ada kesaksian sedikit saja. Masalah sopan santun itu diajarkan luar biasa oleh saya punya orang tua pribadi. Sopan santun itu adalah hal prinsip. Kenapa hal prinsip? Karena saya tahu, orang tua saya tahu diri. Dia tidak punya kekayaan apa-apa. Saya punya orang tua tidak punya tanah. Orang tua saya tidak kaya. Tapi dia belajar mengajarkan kekayaan rohani buat saya pribadi. Warisan apa yang kita mau berikan buat anak-anak kita? Sebagai orang tua, jangan pernah bosan-bosan mengingatkan anak-anak kita. Jadi anak-anak muda, jangan bosan-bosan dengarkan orang tua, nasihat orang tuamu. Kalau seandainya kita punya kekayaan saat ini, itu adalah titipan sementara daripada Tuhan. Tapi kalau umpamanya kita tidak tahu sopan santun, tidak tahu ikut aturan orang tua, sama dengan engkau memilih neraka di dalam hidupmu. Anak-anak muda, anak-anak remaja dengar ini. Kalau seandainya saat ini engkau memilih tidak mau mendengar perkataan ibumu, tidak mau mendengar perkataan orang tuamu, ingat, neraka dalam hidupmu. Karena harta itu sifatnya sementara. Saya kehilangan harta ratusan juta dalam sebulan. Karena ditipu. Tapi puji Tuhan saya punya
harta rohani yang diizinkan dalam hidup saya. Sehingga saya bisa bertahan. Walaupun saya ditipu, saya tidak terus-terusan marah. Saya berusaha sabar. Itu mungkin tidak jadi hak kita, tidak jadi hak saya. Karena banyak orang-orang kaya saat-saat ini yang mewariskan harta buat anak-anaknya. Hidupnya berantakan, mereka berantem sama adik kakaknya. Karena dia tidak mewariskan tata krama, dia tidak mewariskan sopan santun. Ada orang tua di rumah tidak dihargai orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, tidak menjaga kesopanan, tidak rendah hati, tidak ikut tata keramanya, tutur katanya tidak baik, tidak benar, tidak menjaga perkataannya, tingkah lakunya, peranggainya itu brutal, berantakan. Jadi mulai dari hal-hal simpel. Tahu sopan santun, kalau kita hidup di rumah, masih minta uang jajan sama namanya bapak sama ibu sama namanya orang tua, kita harus ikut aturan di rumah. Siapa yang sudah bekerja? Saya tahu anak saya Yayan sudah bekerja. Dia ikut aturannya kantor. Saya bekerja 27 tahun sebagai seorang karyawan di Four Seasons. Tidak pernah sekalipun saya terima peringatan karena saya tidak melakukan aturan kantor. Belum pernah warning. Kalau di kantor kita harus habis makan cuci piring. Kalau tidak mau cuci piring, taruhlah piring di tempat cucian. Minta tolong sama ibumu. Ibumu bukan pembantu. Saya punya tanggung jawab ngomong hal ini, bukan saya gini. Tuhan punya ingatkan saya. Saya tidak mau masa depan anak-anak kita, saya tidak mau masa depan kita itu hancur. Nyuci piring tidak mau. Buka baju naruh sembarangan. Tidak dimasakin marah. Memang ibumu itu pembantumu. Pagi-pagi kita juga minta duit, minta uang jajan. Belajarlah sopan menjadi anak. Kalau ingin engkau diberkati dalam masa hidupmu, dalam masa umur tuamu, hormati orang tuamu itu kata firman. Bukan kata saya. Kalau saya sampai saat ini diberkati Tuhan, karena saya belajar. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya bandel, saya sering mengatakan orang tua saya gak baik. Bayangin orang tua saya itu orang bangun pagi ke sawah itu jam 4 pagi. Baliknya jam 11 sampai di rumah, masak lagi untuk anak-anaknya. Jam 2 balik lagi ke sawah sampai jam 5 sampai jam 6 sore. Biar anaknya bisa sekolah. Kadang-kadang saya bikin jengkel orang tua saya disuruh mandi aja. Susah. Sampai berbuih, bibir orang tua kita kadang-kadang mengasih tahu kita tuh tidak mau dengar. Perhatikan, kalau engkau tidak mau dengar aturan-aturan mulai dari rumah, jangan harap nanti di pekerjaan besar engkau melakukan hal yang benar juga. Kadang mulai hal-hal kecil. Pulang sekolah taruh sepatu yang benar, dirak sepatu, buka baju ganti, baru lanjut makan, baru lihat HP. Itu namanya sopan santun. Demikian juga istri-istri, kalau suamimu datang dari tempat kerja, bukakan pintu. Kalau bisa ambil bajunya, mana Pak nih, ganti bajunya. Lakukan hal-hal yang kecil, yang simpel. Kasihan ibumu.
Kasihan orang tuamu yang bekerja mati-matian. Jadi jaga kesopanan. Hidup rendah hati, tahu tata krama, tutur kata yang tidak menyakiti orang lain. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 Pak Anton ya. Apa kata firman tentang sopan santun? 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dan mau melihat hari-hari baik, bukan hari-hari baik, buruk. Siapa yang mau hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. terhadap yang jahat. Hati-hati perkataanmu, jangan sampai keluar perkataan-perkataan kotor. Terus? Dan bibirnya Ya. terhadap ucapan-ucapan Dan yang bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. yang menipu, jujur. Terus? Ia harus menjauhi yang jahat Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. dan melakukan yang baik. Ia harus Harus mencari perdamaian, mengusahakan perdamaian dan berusaha mendapatkannya. dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. dan permohonannya kepada mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke, orang-orang yang berbuat jahat atau congkak ditentang Tuhan. Ya, perhatikan pilihan hidupmu. Belajarlah sopan santun, sopan berpakaian dengan baik, dengan benar. Sebelum melakukan sesuatu, contoh hal sepele, saya bukan menggurui. Kalau seandainya mau minum, apakah nanti nggak mabuk? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Mau apakah itu berguna? Apakah itu membangun atau tidak? Tolong ingat pesan-pesan itu semasa kita hidup di dunia ini, hidup sama orang tua, dengerin apa kata orang tua. Semasa kita bekerja sama perusahaan lain, lakukan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Ikutin aturan yang sudah ada. Kalau ingin engkau diberkati. Jangan keras kepala. Dan perhatikan perkataan-perkataan kita. Saya minggu lalu hari Senin ya, hari Rabu. Hari Rabu setelah AMB, saya ikut ibadah Infinity Ministry di sini. Yang menyampaikan seminar firman itu adalah Bapak Pendeta Ishak Tulus dari Malang. Dia adalah seorang pengajar daripada pria sejati di seluruh Indonesia. Ada satu hal yang dia sampaikan bahwa kita sebagai orang tua, ya, siapa yang orang tua di sini? Sebagai orang tua, jangan ada pernah perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang bukan berkat keluar dari bibir kita. Itu kejadian benar. Bapak Ishak Tulus menceritakan ada banyak anak muda dan bahkan yang paling kaget saya dengar itu adalah suatu kejadian di Surabaya, anaknya perempuan, anak SMP, pas tiap pulang telat karena dia ada kegiatan, bapaknya sama ibunya selalu bilang, mohon maaf ya, pelacur kau ya, jam segini engkau baru pulang dia. Dia pulang sekolah harusnya jam 1, jam 2, tapi jam 3 dia baru nyampe di rumah. Sampai di rumah kata-katanya dia, pelacur engkau, lonte kamu jam segini baru pulang. Dan itu disampaikan beberapa kali. Kata-kata itu tertanam di dalam pikiran anak itu.
Waktu SMA kelas 2 anak itu benar jadi pelacur. Butuh 5 tahun lebih konseling untuk mengobati lukanya. Hati-hati apa yang kita sampaikan buat anak-anak kita. Kalau ada anak kita keras kepala, bandel, tidak mau dinasehati, mari kita jaga bibir kita agar jangan sampai kata-kata negatif keluar dari bibir kita. Jangan sampai ada kata-kata yang bukan berkat keluar dari bibir kita, hati-hati. Kejadian yang kedua, ini masih kecil, anak-anaknya masih SD, sedikit-sedikit anak cowok, kejadiannya di Bekasi, sama di Bogor, udah itu terus ada di Manado, kesaksian yang sama, anaknya waktu dibully, waktu dikerjain sama temennya sering nangis, anak cowok, sampai di rumah bapaknya bilang apa? Banci kau, kamu kan laki-laki, lawan aja gitu. Banci kamu masa gitu dengan kamu. Anak itu benar-benar jadi banci. Itu kejadian real itu. Kenapa pentingnya saya ingatkan di sini sebagai orang tua, kalau seandainya anaknya kita masih belum dengar-dengaran kita, tetap kita sebagai kewajiban kita orang tua adalah mengingatkan anak-anak kita. Yang namanya karakter itu hidup benar, jujur. Jujur berarti tidak ada dusta. Ringan tangan dalam artian rajin. Kalau kita mewariskan karakter-karakter sopan, rendah hati, rajin, santun, walaupun dia di dalam kelaparan, walaupun dia di dalam kekelaman, walaupun dia di dalam permasalahan yang besar, dia bisa survive. Karena banyak orang kaya yang mewariskan harta kekayaan buat anak-anaknya, yang tidak punya karakter, yang tidak punya sopan santun, yang tidak punya sikap yang ringan tangan, sikap yang jujur, sikap yang mengasihi, dia hancur. Jadi karakter yang ketiga adalah perbaiki attitude karakter hidupmu, hidup benar, jujur, rajin, ringan tangan, suka menolong, setia taat, kerja keras, bertanggung jawab dalam hidupnya. Jadi rajin dalam artian suka membantu ibunya, membantu bapaknya, demikian juga suami membantu istri, istri saling membantu suami. Jadi nonsen namanya kalau di rumah kita tidak pernah mau merapiin kamar sendiri aja, tidak pernah mau bangun pagi itu tempat tidurnya berantakan. Bajunya numpuk,
Baju kotor itu tidak pernah mau dicuci. Nanti masa depanmu percis kayak tumpukan itu. Jangan pelihara malas dalam hati kita. Kita harus jujur, rajin. Mulai dari hal-hal yang kecil. Rajin belajar. Rajin berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan. Mesbah syukur dengan Tuhan. Hidup benar. Bertanggung jawab. Karena ingat ada satu pesan di dalam Amsal. Kalau mau menasihati anak-anak tentang bagaimana dia harus hidup, boleh dibacakan Amsal, itu dibaca setiap hari. Isinya adalah nasihat. Satu pesan dalam Amsal berkata, malas. Ini orang yang malas ya. Yang tidak rajin. Yang orang malas, isinya tidur, main game terus, tidak mau nyuci baju, tidak mau nyuci gelas. Berangkat kerja on time maksudnya kerja jam 7 kurang 5 baru berangkat. Pas di jalan ada macet, bilangnya macetnya salah. Karena kalau orang-orang seperti itu dia cuma mengutamakan dirinya sendiri, dia tidak lupa. Dia masih terima gaji dari orang lain. Jadi pemalas di dalam Amsal ditulis, si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja, orang pemalas itu dibunuh oleh keinginannya sendiri karena dia malas bekerja. Isinya keluyuran aja. Tidak bertanggung jawab. Menghindari konflik, jalan-jalan aja itu juga. Itu sama dengan memilih hidup malas. Mau makan aja susah. Hati-hati. Jadi sebagai pesan penutup, pilihanmu saat ini menentukan masa depanmu. Jadi pilihan yang engkau ambil saat ini akan menentukan masa depanmu. Kalau pingin masa depanmu diberkati, menjadi berkat dimanapun ada, pilihlah jalan kehidupan. Ikuti aturan orang tua, itu pertama mutlak. Saya sekali lagi, anak-anak harus ikut aturan di rumah. Saya punya GM namanya dulu, orang Prancis. Anaknya masih kecil-kecil. Sulit dikasih tahu anak-anak itu. Tapi satu kali, di depan saya sendiri, dia memarahin anaknya yang sudah teenager, sudah remaja. Kamu masih ikut daddy sama mami. Kalau kamu masih ikut daddy sama mami, kamu harus ikut aturan daddy sama mami. Nanti kalau engkau kau muda, sudah 17 tahun engkau hidup sendiri, silakan mau hidup sesuai dengan keinginanmu terserah. Tapi semasa engkau di rumah ikut aturan rumah. Sopan, santun, ramah, jujur. Jadi luar biasanya itu. Itu adalah haknya orang tua, karena kalau kita nggak tanamkan buat anak-anak kita, sama dengan kita menjerumuskan anak kita ke jurang juga. Kalau kita berhenti menasihati anak-anak kita, sama dengan kita menjerumuskan anak-anak kita ke dalam jurang. Anak-anak, masa depanmu, doa-doamu tergantung daripada hormatmu kepada orang tuamu. Memang orang tua cerewet karena dia tidak pingin anaknya tidak berhasil. Dia rindu anak-anaknya menjadi lebih baik dari kehidupannya dia sekarang. Jadi dengarkan apa kata orang tua. Jadi pilihlah hidup, pilihlah yang membuatmu jadi pribadi yang lebih baik. Di saat pilihanmu tidak menolongmu, karena kalau kita punya sopan santun, kita punya karakter yang baik, kita punya nilai value hidup yang baik, di saat pilihanmu tidak bisa menolongmu, tetapi kamu punya karakter Kristus, tapi kamu punya nilai moral yang hidup,
Jadi noral-noral Kristus yang sanggup melewati segala badai kehidupan. Tidak semua orang tua bisa mewariskan kekayaan harta. Tapi satu hal, kalau kita punya warisan rohani, kita sanggup melewati segala badai. Hormati orang tuamu. Karena dalam Imamat 19 ayat 32 berkata, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat pada orang-orang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Pertama, menghormati Tuhan. Cari Tuhan setiap waktu. Kedua, menghormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ditulis di dalam Keluaran 10 ayat 2. Di Efesus juga Paulus menuliskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Jadi rahasia kita jika ingin hidupmu berbahagia dan panjang umur adalah hormati Tuhan, hormati orang tuamu. Kalau engkau menghormati orang tuamu, kau menghormati Tuhan. Menghormati orang tua sama dengan bukan kita hormat setiap melihat Pak Gemala hormat itu enggak. Kita dengar apa kata orang tua. Maka lanjut umurmu. Makanya engkau akan dipelihara. Saya minta tim musik siap-siap ke belakang. Kita sama-sama berdoa. Pagi hari ini saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan, kerinduan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah pengamalku Tuhan. Engkau orang tua yang mengasihi Tuhan. Saya minta kita naikkan pujian ketiga. Kita Berdoa buat teman yang sudah kita dengar pada pagi hari. Saya undang semua daripada kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Memang firman yang saya sampaikan ini keras, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu, hormatilah Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagai tanah yang Glory haleluya. kau jadikan bejana yang indah. Haleluya, glory haleluya. Demikianlah ku dalam tanganmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku sungguh berharga di matamu. Haleluya, glory haleluya, kudus haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Buatku hidup di hadapanmu, ku nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut saya nanti berdoa. Kita adalah sebagai tanah liat di tangan Tuhan. Demikian juga anak-anak kita adalah titipan daripada Tuhan. Itu tergantung daripada kita mau bentuk dia sebagai apa. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Demikian juga anak-anak, jika engkau ingin dipakai sebagai
alat yang baik. Mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena hidup yang kita hidupi saat ini adalah sementara. Harta kekayaan tidak menjamin kebahagiaan kita. Tahta tidak menjamin bahwa kita damai sejahtera. Tetapi hanya Tuhan saja yang menjamin damai sejahtera dan kekekalan dalam hidup kita. Jika engkau rindu hidupmu diberkati, mari dengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Hormatilah Tuhan Allahmu, hormatilah orang tuamu, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Pilihlah yang sopan, pilihlah yang bermoral. Kedepankan karakter-karakter Kristus di dalam hidup kita. Jika pada pagi hari ini beberapa dari kita mungkin sering menyakiti hati istrimu, sering menyakiti hati suamimu, atau sering menyakiti hati anakmu, atau bahkan anak-anak sering membuat orang tuamu kesal. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tangannya yang terbuka siap membuka tangan. Dia akan memberikan pengampunan kepada engkau. Haleluya, Roh Kudus. Ampunilah kami Tuhan, jika kami mungkin salah dalam tutur sikap perkataan kami. Karakter kami mungkin tidak benar. Ampunilah kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadiran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih buat suami kami. Terima kasih buat istri kami. Terima kasih buat orang tua yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya orang tua Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh menerima kasih karunia anugerah-Mu sekali lagi pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan tetap menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik. Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Mari pegang tangan istri dan suamimu. Pegang tangan anakmu. Ucapkan syukur kepada dia. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata daripada Tuhan. Demikian juga anak-anak suamimu dan istrimu adalah biji mata Tuhan. Juga orang tuamu adalah biji mata Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Karena aku punya orang-orang hebat di sampingku. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau ingatkan kami punya orang tua yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami punya anak-anak yang sungguh sangat luar biasa. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi kami, mengasihi Engkau Tuhan. Kami membuka hati dan diri kami. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami sampaikan boleh mengingatkan kami agar kami di dalam pilihan hidup kami mengedepankan Engkau. Apakah pilihan-pilihan kami berguna dan membangun iman kami? Apakah pilihan kami mengutamakan kesopanan, mengutamakan karakter-karakter Kristus? Hidup benar dan jujur itu. Karena kalau kami jujur dan benar, dimanapun kami akan ada Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati kami.
Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu itu mengingatkan kami, menyadarkan kami sehingga kami tidak keras kepala lagi. Sehingga kami tidak berdiri atas pendirian kami, namun kami berdiri atas Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah disampaikan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pagi ini. Yang percaya semua katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan ya. Baik, kita sudah diberkati Tuhan, sudah mendapatkan berkat rohani, kini tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, kita akan pujian hari yang terindah. Yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Mu kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suara, tumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam padanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat dan mendengarkan News Mix sepekan ke depan.
Haleluya. Kita berikan aplaus buat Newsweek. Terima kasih kakak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan membacakan ulang tahun pribadi untuk sepekan ke depan. Ada di sini tanggal 29 November yang ulang tahun yaitu Ibu Mega Maya Huma. Orangnya nggak ada, tadi saya lihat ada putrinya sini ya. Oh, sekolah minggu. Ajar sekolah minggu. Baik, mungkin ada yang lain yang tidak tercatat dalam catatan kami yang berulang tahun sepekan ke depan mulai hari ini sampai hari Sabtu. Baik, tidak ada. Kemudian ulang tahun pernikahan di catatan kami tidak ada. Mungkin Bapak Ibu yang jemaat baru, ada yang berulang tahun perkawinan? Baik, tidak ada. Baik, saya akan membacakan info tambahan. Ibadah Natal GPT Bukit Iman kita akan adakan hari Minggu tanggal 10 Desember, Bapak Ibu ya. Ibadahnya sore ya Bapak Ibu, ingat ya sore. Jangan datang pagi-pagi, nanti nggak ada siapa-siapa pagi-pagi. Sore ya Bapak Ibu. Jadi Minggu sore tanggal 10 Desember jam 5 tempatnya di Infinity. Di tempat ini ya Pak Gembala, di tempat ini. Kemudian ibadah Komsel tetap diadakan. Masih tetap kita adakan ya, setiap hari Kamis jam 19. Jadi bagi jemaat yang mungkin rindu rumahnya dipakai tempat fellowship Komsel, silakan menghubungi Bapak Gembala. Baik, kemudian ada satu lagi pengumuman kepada ibu-ibu kaum wanita, persekutuan kaum wanita. Saya berharap nanti setelah ibadah kita kumpul sebentar ya ibu-ibu, akan kita bicarakan sedikit persiapan kita untuk Natal. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Pertama-tama kita akan memberikan apresiasi untuk semua pelayan yang bertugas minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saya juga mengundang Bapak Ibu mengucapkan salam satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, semuanya sehat luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, baik. Saya persilakan Bapak Gembala. Oke, satu hal baru saya ingat, saya duduk di sini masih gini luar biasa ya. Roh Kudus mengingatin saya. Adik-adik atau bapak-bapak, ingat waktu kita sakit, waktu kita terpuruk, kita bukan orang lain yang nampung kita. Ya, waktu kita dalam keadaan kelaparan, waktu kita sakit, yang merawat kita siapa? Orang tua kita, ibu. Semasa kita punya orang tua, semasa punya ibu, hormati ibu, hormati orang tuamu. Karena di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, kita masih punya keluarga. Keluarga yang terbesar yang akan merawat kita adalah keluarga inti kita yang namanya orang tua kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama belajar di dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Mari kita belajar dengan karakter-karakter Kristus. Kita naikkan pujian kita. Kita akan sama-sama menerima berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi waktu tak percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik, telah memberkati kami sepanjang seminggu yang lalu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kau berkati mereka yang mengembalikan milik-Mu lewat perpuluhan atau persembahan tatangan. Kiranya Tuhan Kau berkati hidup nikahnya, Kau berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Dan Engkau balas lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahwa tahun 2024 kami akan melakukan demokrasi pemilihan umum buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Semua konstantan yang ada saat ini Tuhan, yang akan ikut bertanding dalam pemilihan presiden, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau akan memberikan seorang pemimpin yang baik dan benar. Mampukan kami agar memilih yang baik dan benar di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin yang kami pilih, pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa negara Indonesia adalah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan melayani semua rakyat Indonesia dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami serahkan Owner Infinity Pak Gun sama Bu Merlin ke dalam tangan-Mu dengan pelayanan, demikian juga dengan hotel Pak Muksin, Pak Rian, Bu Ayu yang menolong kami di tempat ini. Tuhan Kau berkati kali ganda Tuhan. Kami rindu Tuhan mereka menikmati berkat yang kami rasakan saat-saat ini Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Seminggu ke depan besok tanggal 29 ada saudari kami Bu Mega yang akan berulang tahun. Kiranya Tuhan dengan pertambahan umur ini Tuhan, Bu Mega diberikan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, agar semakin hari semakin bertumbuh dalam imannya, mendekatkan diri hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga saudara-saudari kami yang hadir pada pagi hari ini. Baik yang baru pertama hadir, saudari kami Nona dari Belanda, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika besok kembali ke Belanda juga Tuhan dalam penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kau sertai penerbangannya, Kau sertai keluarga ini Tuhan bersama suami. Dan bahkan berkat-Mu tercurah melimpah di dalam kehidupannya Tuhan di Belanda. Demikian juga teman-teman kami yang hadir pada pagi hari ini dalam yang pertama Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh sangat mengingatkan kami Tuhan. Haleluya, bagaimana kami harus mengedepankan pilihan kami dengan kesopanan, dengan benar, jujur dan bertanggung jawab. Sehingga kami adalah menjadi umat-umat yang bermoral Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah menggandar pelayanan pada pagi hari dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak mau berhutang. Engkau akan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja agar Tuhan Kau berkati mereka dalam tugas tanggung jawabnya di pekerjaan. Mereka yang haleluya di rumah merawat keluarga juga Tuhan Kau berkati. Orang-orang tua kami juga Tuhan senantiasa haleluya diberkati, dipunya haleluya kehidupan yang sungguh memuliakan dan mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua.
Engkau memberkati saat kami di rumah, saat kami di luar, saat kami beraktivitas, dan kami terima berkat-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.